Berita pemotongan plat baja pertama, steel cutting atas 2 unit offshore patrol vessel pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI AL oleh galangan PT Daya Radar Utama, Kamis, tanggal 26 Agustus tahun 2021, membuat ramai jagat pemberitaan alutsista nasional. Lantaran merupakan jenis kapal baru di lingkup TNI AL, maka tak sedikit warganet yang bertanya, apa definisi dan perbedaan OPV jika dibandingkan korvet ataupun frigat. Dari pantauan komentar pembaca, tak sedikit yang dibuat bingung, seperti desain dan panjang OPV, plus persenjataan yang menyerupai sebuah korvet atau frigat bersenjata lengkap. Faktanya, sampai saat ini belum ada definisi yang baku tentang apa itu OPV, pasalnya masing-masing negara punya persepsi berbeda yang disesuaikan pada kebutuhan operasinya. Namun secara garis besar, OPV adalah kapal patroli yang mampu beroperasi di laut lepas untuk melindungi zona ekonomi eksklusif. Lantaran dipersiapkan untuk beroperasi di laut lepas, maka kapal patroli harus dibuat dalam ukuran besar, karena diharapkan punya endurance lebih lama ketimbang kapal patroli standar. Dengan label patrol vessel, kapal patroli, maka instalasi persenjataan disesuaikan untuk tugas patroli. Perspektif ini pas bila mengacu pada apa yang dilakukan Angkatan Laut Inggris, River Class, Australia, Arafura Class, Pakistan, Yarmouk Class, India, Saryu Class, dan Thailand, Krabi Class. Implementasi dari OPV kelas modern yang namanya disebut tadi, adalah hadir dengan persenjataan kelas kapal patroli, tapi punya ukuran besar untuk mengejar endurance yang tinggi. Tapi perlu dicatat, umumnya OPV modern telah dipersiapkan untuk suatu waktu di-upgrade alias naik kelas. Lewat modifikasi yang tidak terlampau berat, OPV modern seperti Krabi dan Saryu Class dapat dipasangi senjata utama berupa rudal anti kapal. Sumber di lingkungan internal TNI AL menyebut, ada dua opsi dalam pengembangan OPV, yaitu antara membesarkan kapal patroli atau menurunkan kemampuan senjata dari sebuah korvet atau frigat. Bila melihat desain OPV 90 meter dari PT DRU, yang ditampilkan kemungkinan adalah setup persenjataan tertinggi, bila OPV itu telah dioperasikan TNI AL. Dari rekaan pada gambar, OPV 90 meter PT DRU dilengkapi kanon reaksi cepat Rheinmetall Millennium Gun kaliber 35 mm yang disematkan di atas hanggar. Kemudian di bagian dek tengah, terdapat 2x4 peluncur rudal anti kapal dan di bagian haluan nampak meriam oto melarat 76 mm Super Rapid Gun. Jika melihat konsep OPV yang telah berjalan di banyak negara, maka pemenuhan senjata awal pada OPV TNI AL, dipercaya untuk instalasi senjata di haluan terlebih dahulu, yang bisa jadi spesifikasinya, diturunkan, ke meriam kaliber 40 mm atau kanon 30 mm. Untuk melengkapi persenjataan, seperti biasa pengadaan persenjataan pada OPV akan terpisah dengan model Fitted for But Not With, FFBNW. Pamor OPV belakangan ini naik daun setelah keputusan Inggris untuk menempatkan kekuatan lautnya secara permanen di Indo-Pasifik. Disebutkan, AL Inggris akan menugaskan dua kapal perangnya untuk berada di kawasan Indo-Pasifik, yaitu HMS Tamar dan HMS Faye yang akan tiba pada akhir Agustus tahun 2021. Yang diboyong Inggris adalah OPV River Class yang notabene mengandalkan kanon DS-30B kaliber 30 mm, senapan mesin berat kaliber 12,7 mm dan senapan mesin sedang. Diawaki 34 personel, OPV ini rupanya punya endurance jempolan, yaitu dapat berlayar terus-menerus selama 35 hari. Walau persenjataannya terbatas, OPV ini punya dek helipad yang cukup besar, yaitu mampu didarati helikopter angkut sedang sekelas Merlin. Untuk keperluan SAR dan VBSS, Visip, Borg, Serk and Seizur tersedia 2 unit RHIB, Rigid Full Inflatable Board.
Dan seperti pada OPV lansiran PT DRU, elemen-elemen di atas telah dipersiapkan dalam rancangannya. Sejauh ini belum diketahui persis, apakah nantinya OPV untuk TNI AL akan masuk ke kelas satuan kapal patroli, Satro yang berkode lambung 8, atau ke kelas satuan kapal eskorta, Satkor yang berkode lambung 3. Tapi melihat persepsi yang berkembang di mancanegara, OPV adalah bentuk persilangan antara kapal yang ada di Satrol dan Satkor.